Para wanita Longbourn segera menunggu kedatangan rombongan Netherfield. Dalam kurun waktu singkat, rombongan Netherfield pun tiba. Perangai menyenangkan Miss Bennet menjerat hati Mrs. Hurst dan Mrs. Bingley. Dan meskipun ibunya ternyata menjengkelkan dan adik-adiknya tidak layak dibicarakan, harapan untuk bisa berteman disampaikan kepada kedua putri tertua keluarga Bennet. Oleh Jane, perhatian ini diterima dengan penuh rasa syukur. Namun Elizabeth yang masih melihat bagaimana kedua wanita itu mengangkat sebelah mata kepada semua orang, tanpa terkecuali kepada kakaknya, merasa kesulitan menyukai mereka. Kebaikan mereka kepada Jane mungkin saja disebabkan oleh kekaguman saudara mereka kepadanya. Sudah jelas bahwa kapanpun mereka bertemu, Mr. Bingley menunjukkan kekaguman kepada Jane. Sudah jelas pula bahwa ketertarikan yang telah dirasakan Jane pada pertemuan pertama mereka telah berubah menjadi cinta. Meskipun begitu, Jane yakin perasaannya tidak akan diketahui oleh khalayak umum, karena dia telah sebisa mungkin menjaga tingkah lakunya dan menunjukkan keceriaan yang akan menghindarkannya dari kecurigaan orang lain. Elizabeth menceritakan hal ini kepada sahabatnya, Miss Lucas. Mungkin akan melegakan, jawab Charlotte, kalau kita bisa menunjukkan perasaan kita di depan umum. Kadang-kadang menyembunyikan perasaan juga bisa merugikan. Jika seorang wanita menutupi rasa sukanya kepada seseorang, dia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya. Dan dia salah jika beranggapan dunia tidak mengetahui apa-apa. Ada begitu banyak yang patut disyukuri ataupun dipamerkan di dalam setiap hubungan, dan tidak selayaknya kita diam saja. Kita semua bisa memulainya dengan bebas. Menunjukkan sedikit ketertarikan adalah hal yang cukup wajar, tapi hanya ada segelintir wanita yang cukup berani jatuh cinta tanpa dorongan. Dalam 9 dari 10 kasus, seorang wanita sebaiknya menunjukkan lebih banyak ketertarikan daripada yang sesungguhnya dirasakannya. Tidak diragukan lagi, Bingley menyukai kakakmu, tapi dia mungkin tidak akan merasa lebih dari sekedar suka jika Jane tidak menolongnya. Tapi Jane sudah menolongnya, sejauh yang bisa dilakukannya. Kalau aku saja bisa melihat rasa suka Jane kepadanya, Mr. Bingley pasti betul-betul tolol bila tidak menyadarinya. Ingatlah, Elisa, bahwa dia tidak mengenal Jane sedalam dirimu. Tapi jika seorang wanita menyukai seorang pria, pria itu seharusnya tahu. Mungkin dia seharusnya tahu jika mereka sudah saling mengenal. Tapi meskipun Bingley dan Jane cukup sering bertemu, mereka tidak sampai berjam-jam bersama. Selain itu, mereka selalu bertemu di tengah banyak orang, sehingga mustahil bagi mereka untuk bercakap-cakap berdua. Karena itu, sebaiknya Jane memanfaatkan setengah jam yang mereka miliki dengan sebaik mungkin. Tujuannya adalah untuk menarik perhatiannya. Ketika Jane sudah semakin merasa nyaman ketika berada di dekatnya, dia akan lebih mudah jatuh cinta. Rencanamu bagus, jawab Elizabeth. Bila yang kita inginkan hanyalah menikah dengan bahagia, aku pasti akan menjalankannya bila aku bertekad untuk mendapatkan suami kaya atau suami apapun. Tapi perasaan Jane tidaklah seperti itu. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Saat ini, dia bahkan tidak yakin pada tindakan ataupun pemikirannya sendiri. Dia baru mengenal Bingley selama 2 minggu. Jane berdansa 4 kali dengannya di Meryton, lalu bertemu dengannya pada suatu pagi di rumahnya, dan sejak saat itu baru 4 kali makan malam bersamanya. Itu tidak cukup bagi Jane untuk memahami sifat Bingley. Menurutku tidaklah demikian. Kalau Jane hanya sekedar makan malam bersamanya, yang akan dia ketahui hanyalah bagaimana selera makan Bingley. Tapi kau harus ingat bahwa mereka juga telah menghabiskan 4 malam bersama, dan 4 malam bisa mengubah banyak hal. Ya, keempat malam itu telah berhasil meyakinkan mereka bahwa mereka lebih menyukai permainan kartu Fington daripada komers. Tapi tanpa mengurangi rasa hormatku kepada mereka, aku tidak percaya mereka telah mengetahui banyak hal. Yah, kata Charlotte, dengan sepenuh hati aku mengharapkan Jane beruntung. Dan seandainya mereka hendak menikah besok, kuharap dia akan mendapatkan kesempatan kebahagiaan yang sama seperti jika dia telah mempelajari sifat Bingley selama setahun. Kebahagiaan dalam pernikahan hanyalah masalah nasib. Kalaupun kedua belah pihak sudah saling mengetahui sifat masing-masing atau bahkan memiliki sifat yang sama sebelumnya, itu tidak menjamin mereka akan berbahagia selamanya. Perbedaan akan selalu tumbuh di antara mereka setelah mereka menikah, sehingga akan lebih baik jika kita lebih sedikit mengetahui tentang calon pasangan hidup kita. Kau membuatku tertawa, Charlotte, tapi itu salah. Kau tahu itu salah, dan kau sendiri tidak akan berbuat begitu, kan?
Karena terlalu asyik mengamati perhatian Mr. Bingley kepada kakaknya, Elizabeth sama sekali tidak menyadari bahwa dia sendiri telah menjadi objek perhatian dari kawan Mr. Bingley. Mr. Darcy semula tidak menganggap Elizabeth cantik. Di pesta dansa, dia memandang Elizabeth tanpa sedikit pun kekaguman, dan ketika mereka bertemu dalam kesempatan selanjutnya, dia hanya memandang Elizabeth untuk mencelanya. Namun, tak lama setelah dia mengatakan kepada dirinya sendiri dan teman-temannya bahwa Elizabeth berparas biasa-biasa saja, dia mulai menyadari bahwa ternyata wajah gadis itu dihiasi sirat kecerdasan istimewa. Kecerdasan itu terlukis dalam matanya yang indah dan berwarna gelap. Bersama kesadaran tersebut, hadirlah kesadaran lain yang sama mengguncangkannya. Meskipun mata tajam Mr. Darcy telah melihat dari satu kekurangan di sosok Elizabeth, dia terpaksa mengakui bahwa gadis itu manis dan enak dipandang. Dan meskipun gayanya tidak anggun, Mr. Darcy terpikat oleh keceriaannya. Elizabeth sama sekali tidak menyadari hal ini. Baginya, Mr. Darcy hanyalah pria menyebalkan yang tidak menganggapnya cukup cantik untuk diajak berdansa. Mr. Darcy mulai berharap bisa mengetahui lebih banyak tentang Elizabeth, dan untuk mendapatkan kesempatan berbincang-bincang berdua dengan Elizabeth, dia mengikuti percakapannya dengan yang lain. Perbuatannya itu menarik perhatian Elizabeth. Ini terjadi di kediaman Sir William Lucas, tempat banyak orang sedang berkumpul. "Apa tujuan Mr. Darcy," kata Elizabeth kepada Charlotte, "mendengarkan percakapanku dengan Kolonel Forster?" Hanya Mr. Darcy sendirilah yang bisa menjawab pertanyaan itu. "Tapi, kalau dia melakukan itu lagi, aku akan menunjukkan kepadanya bahwa aku mengetahui perbuatannya." Tatapannya sangat sinis, dan alih-alih membuatku malu, dia malah membuatku ketakutan. Ketika Mr. Darcy menghampiri mereka, tidak lama kemudian, meskipun sepertinya tanpa niat untuk mengajak mereka bercakap-cakap, Miss Lucas menantang Elizabeth untuk menyebutkan satu topik pembicaraan kepadanya, dan Elizabeth yang langsung terdorong menoleh ke arah pria itu dan berkata, "Menurutmu, Mr. Darcy, apakah aku bertingkah berlebihan tadi saat aku merayu Kolonel Forster untuk menyelenggarakan pesta dansa di Meryton?" Kau berbicara dengan semangat berapi-api, tapi pesta dansa memang topik pembicaraan yang selalu membuat seorang gadis bersemangat. "Kali ini giliran Elizabeth yang terayu," kata Miss Lucas melihat Elizabeth. "Aku akan menyiapkan pianonya, Elisa. Kau pasti tahu apa yang harus kau lakukan. Kau memang sangat aneh untuk ukuran seorang teman. Selalu menyuruhku bermain musik dan menyanyi di depan semua orang. Kalau aku mau menyombongkan keahlianku bermain musik, kau tidak ada apa-apanya. Tapi untuk saat ini, aku lebih suka duduk di depan orang-orang yang sudah biasa mendengar aksi pemain musik terbaik." Namun karena Miss Lucas memaksa, dia berkata, "Baiklah, kalau memang aku harus melakukannya, aku akan melakukannya." Dia menatap Mr. Darcy dengan sendu. "Ada sebuah pepatah lama yang tentu sudah dikenal baik oleh semua orang di sini. Tahan napasmu untuk mendinginkan buburmu, dan aku akan menahan nafasku untuk melambungkan laguku." Penampilan Elizabeth menyenangkan meskipun tidak ada yang istimewa dari permainannya. Setelah satu atau dua lagu, dan sebelum dia terpaksa menuruti permintaan beberapa orang untuk menyanyi lagi, dengan senang hati Elizabeth menyerahkan piano kepada adiknya Mary. Mary telah belajar dan berlatih dengan keras supaya dia dapat mempercantik sosoknya yang paling biasa-biasa saja di keluarganya, dan selalu bersemangat memamerkan keahliannya. Mary tidak terlalu pandai ataupun berselera tinggi, dan rasa bangganya, walaupun memberikan kepercayaan diri, juga membuatnya tampak ponga dan congkak. Elizabeth dengan sikap santai dan tidak dibuat-buat mendapatkan sambutan yang jauh lebih meriah meskipun permainannya tidak sebaik Mary, dan Mary di akhir konserto panjangnya dengan bangga menerima pujian dan sambutan bergaya Skotlandia dan Irlandia atas permintaan adik-adiknya yang bersama beberapa putri keluarga Lucas dan 2 atau 3 orang prajurit berdansa dengan riang di salah satu sudut ruangan. Di dekat mereka, Mr. Darcy berdiri diam melihat cara mereka menghabiskan malam, menghindari semua percakapan, dan tenggelam dalam lamunannya, sehingga tidak menyadari Sir William Lucas ada di dekatnya, sampai pria itu bersuara, "Ini hiburan yang benar-benar meriah untuk kaum muda, Mr. Darcy. Tidak ada yang bisa mengalahkan dansa. Saya menganggapnya sebagai salah satu ciri-ciri utama bangsa yang beradab." "Tentu saja, Sir. Bahkan dansa juga menjadi kegemaran bangsa yang kurang beradab di seluruh dunia ini. Semua anggota suku pedalaman bisa menari." Sir William hanya tersenyum.
Kawanmu pintar berdansa, lanjutnya setelah diam sejenak saat melihat Bingley turut menari. Dan saya yakin kau juga pintar berdansa, Mr. Darcy. Saya yakin Anda pernah melihat saya berdansa di Meryton, Sir. Ya, betul, dan saya sangat senang melihatnya. Apa kau sering berdansa di St. James? Tidak pernah, Sir. Tidakkah berdansa merupakan bentuk penghormatan bagi tempat itu? Berdansa adalah bentuk penghormatan yang tidak pernah saya lakukan dimanapun seandainya saya bisa menghindarinya. Kau punya rumah di kota, kan? Mr. Darcy mengangguk. Aku pernah berpikir untuk tinggal di kota, karena aku suka bergaul dengan masyarakat kelas atas. Tapi aku tidak yakin apakah udara London akan cocok untuk Lady Lucas. Dia diam sejenak menantikan jawaban, tapi lawan bicaranya tidak mengatakan apa-apa. Melihat Elizabeth yang kebetulan sedang berjalan ke arah mereka, Sir William tergerak untuk melakukan tindakan terhormat dan memanggilnya. Miss Elisa yang baik, kenapa kau tidak berdansa? Mr. Darcy, izinkan aku memasangkan gadis muda ini denganmu. Aku yakin kau tidak akan menolak untuk berdansa jika gadis secantik ini berdiri di hadapanmu. Sir William meraih tangan Elizabeth dan meletakkannya di tangan Mr. Darcy yang meskipun sepenuhnya terkejut tidak keberatan menerimanya. Seketika itu juga Elizabeth menarik tangannya dan berkata dengan gusar kepada Sir William, "Mohon maaf, Sir, aku sedang tidak berminat berdansa. Kuharap Anda tidak menyangka aku menghampiri Anda untuk memohon agar dicarikan pasangan dansa." Mr. Darcy dengan kesopanan yang berat mengulurkan tangannya kepada Elizabeth, tapi sia-sia saja. Tekad Elizabeth telah bulat sehingga Sir William sekalipun tidak akan bisa membujuknya. "Kau sangat pandai berdansa, Miss Elisa. Sungguh kejam jika kau memupuskan kebahagiaanku untuk melihatmu berdansa. Dan meskipun pria ini tidak menyukai kemeriahan secara umum, aku yakin dia tidak akan keberatan untuk menyenangkan hati kita selama setengah jam saja." Mr. Darcy hanya bersikap sopan, kata Elizabeth tersenyum. "Memang benar, tapi tidak heran jika dia bersedia. Miss Elisa yang baik, mengingat imbalan yang akan didapatkannya, karena siapa yang bisa menolak pasangan secantik dirimu?" Elizabeth melontarkan tatapan jenaka dan berpaling. Penolakannya tidak melukai hati Mr. Darcy, yang sedang memikirkannya dengan geli, ketika Miss Bingley tiba-tiba menghampirinya. "Aku bisa menduga apa yang kau lamunkan." "Kurasa tidak. Kau sedang memikirkan betapa membosankannya menghabiskan banyak malam dengan cara seperti ini, di tengah masyarakat semacam ini, dan aku sependapat denganmu. Aku tidak pernah sejengkel ini. Mereka lugu, tapi berisik, dan obrolan mereka kosong. Tapi lihatlah betapa semua orang itu merasa diri mereka penting. Aku bisa memberikan apapun untuk mendengar ledekanmu tentang mereka." "Perkiraanmu salah besar. Yang ada dalam pikiranku jauh lebih menyenangkan. Aku sedang memikirkan sepasang mata indah yang terpancar di wajah seorang wanita cantik." Miss Bingley menatap wajah temannya lekat-lekat, mengharapkan dirinya akan segera mengetahui siapa gadis yang mendapatkan pujian itu. Mr. Darcy menjawab dengan lantang, "Miss Elizabeth Bennet." "Miss Elizabeth Bennet," ulang Miss Bingley. "Aku terkejut sekali. Sejak kapan kau menyukainya? Astaga, apakah aku harus memberikan doa restu untuk kalian?" "Aku tahu kau pasti akan memberi pertanyaan itu. Pemikiran seorang gadis memang hebat. Dalam sekejap melompat dari kekaguman menuju cinta, dari cinta menuju pernikahan. Aku tahu kau pasti akan merestuiku. Lebih daripada itu, kalau kau serius tentang hal ini, aku pasti akan mendukungmu. Kau akan mendapatkan ibu mertua yang sangat manis, dan tentu saja dia akan selalu siap sedia di pembeli bersamamu." Mr. Darcy mendengarkan dengan acuh tak acuh ocehan Miss Bingley, yang dengan girang mengolok-oloknya, dan ledekan terus berlanjut saat dia tidak mendapatkan sanggahan dari Mr. Darcy.